Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 baik TPSM, TKJ maupun TP. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan membahas materi tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tugas dan tanggung jawab negara agar hak dan kewajiban warga negara dapat terjaga dan dijamin adalah sebagai berikut. 1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Ini sudah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara Indonesia itu menjamin penduduknya untuk memilih agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang mana kita ketahui bahwa di negara Indonesia saat ini ada 6 agama, yang awalnya 5, sekarang ada tambahan agama Konghucu. Maka di sini warga negara Indonesia bisa memilih kepercayaan sesuai dengan kepercayaannya. 2. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Khususnya negara Indonesia ini mewajibkan bahwasanya untuk belajar 9 tahun. Untuk sekolah dasar ini 6 tahun, sehingga untuk pendidikan sekolah dasar ini tidak dipungut biaya, artinya pendidikan ini sudah ditanggung oleh pemerintah. 3. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Ini artinya bahwa pendidikan di negara Indonesia itu sudah ditanggung oleh pemerintah, walaupun hanya 20%. 4. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan kesejahteraan umat manusia. Ini dengan adanya perkembangan zaman, akhirnya teknologi pun ikut berkembang. Salah satu contohnya ini di bidang ilmu pengetahuan. Kita ambil satu contoh di daerah Oku Timur khususnya, ini kita bisa melihat sudah banyak sekali untuk khususnya pendidikan ataupun menempuh jenjang S1. Itu salah satu bentuk bahwasanya di Oku Timur itu ilmu pengetahuan sudah semakin bertambah. Yang kelima, negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Di sini masyarakat Indonesia itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya masing-masing. 6. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai budaya nasional. Yang kita ketahui bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Kita bisa melihat satu contoh adanya bahasa. Ini ada bahasa Jawa, bahasa Komering, bahasa Sunda, Padang, dan masih banyak yang lainnya. Maka di sini kita saling menghormati satu bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. 7. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak. 8. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyatnya. Ini bisa kita lihat bahwasanya di Indonesia baik itu kekayaan alam
apakah itu kekayaan alam yang ada di dasar laut maupun kekayaan alam yang berasal dari tanah. Contohnya bisa kita lihat adanya minyak bumi, itu diolah sehingga hasilnya itu bisa menjadi satu pemasukan untuk masyarakat, yang artinya itu bisa menjamin kemakmuran rakyat tersebut. 9. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ini mungkin Ibu rasa sudah paham. 10. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Ini satu contoh kita bisa melihat adanya bantuan dari pemerintah seperti adanya bantuan BLT atau bantuan langsung tunai yang sengaja diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang khususnya kurang mampu. 11. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ini kita bisa ambilkan contoh adanya BPJS. Ini salah satu kemudahan bagi masyarakat Indonesia ketika dia ingin berobat, mereka diberikan fasilitas yang mudah, yaitu dengan kita mengikuti BPJS. Yang selanjutnya ini adalah tugas. Untuk tugas ini silahkan kalian mengisi. Di sini ada kewajiban warga negara dan bentuk pengingkarannya. Kalian cukup mengisi bentuk pengingkaran. Ini yang pertama, berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Maka di sini bentuk pengingkarannya seperti apa? Silahkan kalian tulis. Yang kedua, membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ataupun Pemda. Yang ketiga, mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 4. Mentaati serta menjunjung tinggi hukum serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 5. Mentaati serta menjunjung tinggi pemerintahan tanpa. Untuk pembelajaran yang ketiga mungkin cukup sampai di sini. Silahkan kerjakan tugas dengan baik. Jangan lupa materi ditulis di buku catatan dan silahkan bagi yang sudah selesai itu dikumpulkan. Selamat belajar, semoga sukses. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.